hari lepas hari, Tuhan jaga kamu. Tuhan akan mengurus kekuranganmu lebih baik daripada orang yang dapat dipercaya, daripada teman yang dapat dipercaya. Tuhan akan mengurus kita, Tuhan akan menangani kita, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word. Happy Monday, I like Monday, aku suka hari Senin, amin. Kembali aktivitas, apalagi Senin ini, besoknya malam Natal, pasti Senin ini banyak kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan, amin. Besok kita semua malam Natal boleh ke gereja dan juga bersama keluarga berdoa untuk kelahiran Yesus Juru Selamat. Ya, sebelum kita masuk di hari ini, melangkah di hari ini, kita doa lalu kita renungkan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan baik, kami percaya Tuhan siapkan hari ini buat hidup kami, dan hari ini banyak kebaikan-Mu. Sebentar sebelum kami melangkah, firman Tuhan bicara buat kami. Perkataan-Mu adalah kekuatan yang menyemangati kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berkati kami yang dengar. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan mengingatkan saya ayat ini di hari kemarin, Mazmur 37 ayat 18-19 dari New Living Translation. Saya suka terjemahannya, dikatakan seperti ini, Mazmur 37 ayat 18 New Living Translation. Day by day the Lord take care of the innocent, and they will receive an inheritance that lasts forever. Saya ulang, day by day the Lord take care of the innocent. Hari lepas hari Tuhan menjaga orang yang tidak bersalah atau orang benar. Hari lepas hari Tuhan jaga saudara dan saya. Di hari-hari yang kata orang hari yang jahat, di hari-hari banyak tindak kriminal, di hari-hari di mana ada banyak ancaman, yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan, dan kita mungkin bisa jadi bagian orang yang jadi korban kejahatan, tapi kita punya iman, ini janji Tuhan. Kita hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Saya akan ulang-ulang perkataan ini. Kita orang-orang yang hidup bukan dari apa yang jadi janji kita buat Tuhan, tapi kita orang-orang yang hidup dari apa yang Tuhan janji buat kita. Tuhan janji day by day, hari lepas hari. Day by day, the Lord takes care of the innocent. Tuhan menjaga orang yang tidak bersalah, orang benar. Yesus mati di atas kayu salib supaya mengubah hidupmu dari dalam. Kamu bukan lagi orang berdosa, statusmu orang benar. Amin. Kita orang benar, Tuhan menjaga orang benar. Yusuf di Kejadian 37 lahir di masa tuanya Israel. Alkitab bilang bahwa Yusuf sangat dikasihi oleh Israel. Dan Israel atau Yakub membuatkan jubah yang maha indah buat Yusuf. Saudara dan saya sama seperti Yusuf, sangat dikasihi bapaknya, sangat dikasihi Bapa di surga, dan dibuatkan jubah maha indah. Jubah gambaran identitas di zaman itu. Identitasnya Yusuf sangat disayang, jubahnya maha indah. Saudara dan saya punya identitas yang baru, yaitu kita orang benar. Kita dijaga, dunia boleh banyak kriminal, banyak hal-hal yang menakutkan, mengerikan, tapi the Lord day by day menjaga kita. Hari lepas hari Tuhan menjaga kita. Hari lepas hari Tuhan menjaga orang benar. Mazmur 1 ayat 6, Tuhan menjaga orang setia atau orang benar. Tuhan menjaga Yusuf di pasar budak. Dia aman di pasar budak. Dijaga Tuhan, tidak jatuh ke tuan yang salah. Dia masuk ke rumah Potifar. Di rumah Potifar dia dijaga Tuhan. Sehingga usaha jebakan iblis, yaitu istri Potifar, mengajak dia untuk berselingkuh atau tidur dengannya. Tuhan menjaga Yusuf di rumah Potifar. Walaupun kemudian karena dijaga Tuhan untuk tidak melakukan yang jahat, dia difitnah dan masuk penjara. Tapi di penjara Yusuf dijaga oleh Tuhan. Tuhan menjaga orang benar. Di penjara dia disukai banyak orang. Dia jadi pimpinan di sana. Dijaga oleh Tuhan. Tuhan menjaga orang benar.
Percayalah Tuhan menjaga hidupmu, dan Tuhan menjaga keluargamu, Tuhan menjaga anak-anakmu. Amin. Tuhan menjaga orang benar. Tuhan menjaga Yusuf sehingga Yusuf dibawa oleh Tuhan ke istana Firaun. Tuhan menjaga orang benar. Tuhan menjaga saudara dan saya. Amin. Saya suka ayat ini. The Lord take care the innocent and they will receive. Mereka akan menerima warisan yang kekal, yang bertahan sampai hidup yang kekal. Saudara dan saya akan menerima berkat bahkan yang bertahan sampai di hidup yang kekal. Ayat 19-nya, they will not be disgraced in a hard time. Mereka tidak akan putus asa atau mereka tidak akan kecil hati di hari-hari yang sulit. Tuhan menjaga orang benar. Tuhan membuat orang benar bisa tenang di tengah masa-masa sulit. Bisa memiliki kekuatan untuk menjadi tenang. Persekutuan bersama Tuhan menghasilkan kekuatan untuk menjadi tenang di tengah masa sulit. Di tengah dunia sedang kacau, kita bisa tetap tenang karena Tuhan yang menjaga kita. Even in the famine, they will have more than enough. Saya suka banget deh. Bahkan di masa kelaparan, di masa kekeringan, di masa resesi. Wow, karena Tuhan jaga orang benar. Di masa resesi, mereka punya lebih dari cukup. Haleluya. Waktu kita percaya, kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kita orang benar. Kita percaya Yesus, status kita diubah jadi orang benar. Tuhan jaga kita. Kita bisa tenang di masa sulit. Kita bisa tenang di masa sulit. Di tengah resesi, kita bisa punya lebih dari cukup. Daud adalah orang yang punya hubungan sama Tuhan. Ketika dia punya hubungan sama Tuhan, bukan berarti dia bebas dari masalah. Saul mengejar-ngejar dia. Tapi di tengah kejaran Saul, Tuhan menjaga Daud. Dan ketika Daud butuh makanan dan butuh bantuan, Daud dan pasukannya di tengah kejaran Saul butuh makanan, butuh bantuan, Tuhan membuat Daud memiliki lebih dari cukup di masa butuh makan itu. Di 1 Samuel 25, kalau saudara baca bagaimana Daud membutuhkan makanan dan membutuhkan bantuan. Dan kemudian di 1 Samuel 25 ayat 18, Abigail dipakai Tuhan. Dikatakan seperti ini, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya semua ke atas keledai. Ayat 27, oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku, kata Abigail, oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Bukan hanya Daud memiliki lebih dari cukup, Daud bisa membagikan kepada orang-orang yang bersama dia. Orang-orang yang bersama dengan orang benar juga ikut tidak kekurangan. Di tengah resesi, orang benar dijaga Tuhan hari lepas hari, bisa memiliki lebih banyak daripada yang diperlukan. Daud memiliki lebih banyak daripada yang diperlukan. Day by day, the Lord take care the innocent. Hari lepas hari, Tuhan jaga orang benar. Hari lepas hari, Tuhan jaga kamu. Tuhan akan mengurus kekuranganmu lebih baik daripada orang yang dapat dipercaya, daripada teman yang dapat dipercaya. Tuhan akan mengurus kita. Tuhan akan menangani kita. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara orang benar. Bangkitkan imanmu, jadilah kuat. Percayalah bahwa Tuhan menjaga dan memelihara hidupmu. Ambil waktu ucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Katakan bersyukur Tuhan, ingatkan lagi. Aku dibenarkan oleh darah Yesus, punya jubah baru, identitas baru, yaitu orang benar. Dan sebagai orang benar punya janji. Day by day. Day by day, the Lord take care the innocent. Saya baca lagi ya. And they will receive an inheritance that lasts forever. They will not be disgraced in a hard time. Even in the famine, they will have more than enough. Kamu punya lebih dari cukup. Karena Tuhan
yang jaga hidupmu. Mari ambil waktu bersyukur, tutup matamu, katakan terima kasih kepada Tuhan. Mari ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur mendengar janjimu di pagi hari ini. Aku percaya aku dibenarkan oleh darah Yesus. Semerah kirmizi dosaku dihapus oleh darah Yesus. Dan hari ini aku orang benar. Aku orang yang diampuni. Aku orang yang ditebus oleh darah Yesus. Aku orang benar. Dan sebagai orang benar, aku dijaga Tuhan. Aku dilindungi oleh Tuhan. Dunia boleh banyak kriminal, banyak yang jahat. Tapi dengan iman aku percaya, aku, keluargaku dijaga Tuhan. Yuk ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahkan di masa sulit aku bisa tetap tenang karena aku dijaga Tuhan. Bahkan di masa kekeringan, di masa resesi, aku dipelihara, memiliki lebih dari cukup. Dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya. Amin. Hamba berdoa berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word. Tuhan sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, jamah setiap pribadi, buka jalan buat setiap pribadi yang butuh jalan keluar di hari ini. Kami percaya doa kami tidak ada yang sia-sia, doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita sudah doa dan kita percaya, kita beriman, Tuhan Yesus jawab doa kita. Tuhan Yesus kabulkan doa kita. Haleluya. Tulis responmu di kolom komentar, jangan lupa. Dan juga jangan lupa juga bagikan link Morning with the Word pada banyak orang. Lebih-lebih mungkin teman, sahabat, keluarga kita yang merasa dunia lagi mengerikan, yang merasa butuh perlindungan, nggak butuh bodyguard, nggak butuh orang jaga rumah kita. Ada Tuhan jaga, ada Tuhan yang melindungi orang benar. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you.